بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض ومن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib menyampaikan pesan takwa kepada diri khatib sendiri dan juga kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus menjaga agar diri kita ini senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larang-larangannya. Mudah-mudahan takwa itu menjadi hiasan hidup kita sehari-hari, dan kemudian ketika kita meninggalkan dunia ini, kita membawa bekal takwa ini, di mana dia adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan insyaallah ketika kita membawa sebaik-baik bekal ini, kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, menyampaikan dan juga mengajarkan hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan juga mengajarkan apa yang tidak kita ketahui, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam misinya adalah mentazkiyah, membersihkan hati kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Maka misi ini adalah sangat urgen, sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Karena apa yang kita alami, apa yang kita lakukan selama ini, apakah mampu membersihkan jiwa kita, mampu mensucikan hati kita, yang nanti hati ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha sekuat tenaga, kita berusaha agar hati kita ini menjadi qalbun salim. Karena nanti yang namanya harta dan anak-anak itu tidak berguna, tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang membawa hatinya dengan qalbun salim. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima harta maupun keturunan kita kalau seandainya tidak dibarengi dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya diri kita ini agar terus-menerus melakukan penyucian jiwa, melakukan pembersihan hati kita. Yang harus kita lakukan adalah at-takhliyah, yaitu menyepikan hati dari hal-hal yang mengotorinya. Di antaranya adalah kesyirikan, sifat riya, pamer, ujub, takabur, sombong, dan juga sifat-sifat yang lainnya yang akan mengotori jiwa kita ini. Lalu setelah itu kita isi yang namanya tahliyah, yaitu menghiasi diri, menghiasi hati ini dengan sifat-sifat yang baik, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ridha, tawakal, kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat akhlakul karimah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking pentingnya kita harus membersihkan jiwa ini dan menjadi salah satu misi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang di dalamnya sebelum Allah Subhanahu wa taala membahas mengenai jiwa ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 11 kali.
Surat itu adalah surat Asy-Syams, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi matahari dan waktu duhanya, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya sehingga gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang begitu menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan jiwa itu jalan kejahatan dan jalan ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering menjumpai di dalam Al-Quran, dalam satu surat misalnya ada sumpah, di mana Allah bersumpah dengan makhluknya. Seperti misalnya kita mendengar dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang yang menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah sekali di dalam ayat ini, dalam surat ini. Mungkin juga ada surat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan apabila Allah bersumpah dengan makhluknya berarti makhluk itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini menjadi perhatian khusus bagi kita ketika Allah berbicara tentang nafsu, tentang jiwa ini yang itu ada dalam diri kita. Allah sampai bersumpah, sumpahnya sampai 11 kali. Ini merupakan hal yang sangat penting sekali yang harus kita perhatikan. Karena jiwa ini ada dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jiwa inilah yang diperhatikan oleh Allah. Apakah dia termasuk jiwa yang terkotori atau jiwa yang suci? Maka jawab dari qasam atau sumpah yang 11 kali tadi, Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung bagi orang yang mau membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, dan akan rugi orang yang mengotorinya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita bisa kotor, hati kita bisa bersih, itu tergantung bagaimana kita terus menerus untuk memperhatikan hati ini agar kita melakukan takhliyah, menyepikan hati ini dari sifat-sifat yang buruk, dan juga kemudian kita lakukan at-tahliyah, menghiasi hati ini dengan kebaikan-kebaikan yang itu nanti akan bisa terwujud, akan bisa terlihat dan tercermin di dalam perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati ini, kata Rasulullah SAW, ibarat seperti besi yang bisa berkarat. Maka ketika kita memiliki besi, tentunya kita ingin agar besi itu bersih dan mengkilat, dan harus kita jaga. Begitu pula hati, maka kita senantiasa membersihkannya, senantiasa kita mensucikannya, agar nantinya ketika kita meninggalkan dunia ini kita membawa hati yang bersih. Tidak ada beban, tidak ada dosa-dosa yang dibawa. Allah mengampuni hati ini. Allah mengampuni diri kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak membawa beban dosa. Maka dari itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban atau fardu yang sudah dibebankan oleh Allah kepada kita
semuanya. Kita berusaha untuk menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat 5 waktu, maka kita harus lakukan dengan sepenuhnya, dengan sesempurna mungkin dan seikhlas-ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir di mana Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Sebagian mereka mendalimi dirinya sendiri, sebagian mereka ada yang pertengahan, dan sebagian mereka ada yang bersegera melakukan kebaikan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita termasuk yang mana sebagai pewaris kitab yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang yang bersegera melakukan kebaikan itu adalah orang yang sholat di awal waktu. Orang yang pertengahan itu adalah orang yang melakukan sholat di pertengahan waktu. Dan orang yang mendalimi dirinya itu adalah orang yang melaksanakan sholat di akhir waktu. Maka hadirin rahmati Allah, kita punya tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, bagaimana mereka menjalankan sholat 5 waktu. Apakah termasuk yang mendalimi dirinya? Apakah termasuk yang pertengahan? Atau yang termasuk sabiqun bil khairat, yang bersegera dalam melakukan kebaikan? Dan itu pasti biidznillah, supaya kita ketika bisa bersegera melakukan kebaikan itu tidak menyombongkan diri. Itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu dengan sepenuhnya. Kemudian apa yang Allah berikan tugas kepada kita melalui kewajiban-kewajiban, apakah itu salat yang fardu, apakah itu zakat, apakah itu puasa dan haji, serta kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita berusaha untuk melaksanakan, menjadi sabiqun bil khairat, bersegera untuk melaksanakannya di awal waktu. Tetapi kenyataannya kadang-kadang banyak yang mengeluh bagaimana anak-anak mereka ketika dibangunkan subuh hari, berat sekali rasanya. Kita sebagai orang tua terkadang berkali-kali menyuarakan, membangunkan, tetapi anak itu terkadang barangkali karena malam harinya begadang sehingga dia berat untuk bangun di waktu subuh, apalagi harus berjalan menuju Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tanggung jawab kita, tanggung jawab kepada diri kita, kemudian keluarga kita. Yang kedua, agar supaya kita bisa membersihkan jiwa kita ini adalah kita membiasakan dan juga terus melakukan atau menambahkan ibadah kita yang sifatnya ibadah nawafil atau salat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kalau salat 5 waktu itu fardu, maka ada salat rawatib sebelum dan sesudahnya. Ada salat tahajud, ada salat duha, dan salat sunnah yang lainnya. Kalau zakat itu wajib, maka ada infak dan sedekah. Itu adalah sunnah yang membuat kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendekatkan diri hamba kepadaku selain dia melaksanakan yang sunnah. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melakukan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa ini adalah kita harus terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar di waktu sahur merupakan ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa
beliau senantiasa melakukan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 70 kali. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain beliau beristighfar sampai 100 kali. Beliau yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tetapi bagaimana dengan kita yang hampir setiap saat kita itu melakukan dosa? Tentu lebih berhak lagi, lebih wajib lagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah kita mengintrospeksi diri, dan hari ini atau bulan ini adalah bulan terakhir di tahun Masehi, maka kita lakukan introspeksi diri kita, mawas diri dan juga mengevaluasi diri kita sudah sejauh mana diri kita ini dalam mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi diri, yang sudah baik kita tingkatkan, yang masih kurang dan belum sempurna kita sempurnakan. Kewajiban-kewajiban yang tertinggal harus kita qada dan kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang lain supaya kita bisa membuat hati diri kita ini suci adalah kita senantiasa bersuudzon kepada nafsu kita. Kalau kepada orang lain kita berhusnudzon, berbaik sangka, maka kepada nafsu kita harus berburuk sangka. Kita berbicara kepada nafsu ini apabila nafsu itu punya niatan yang tidak baik, maka kita harus kritis. Maka dari itu ada salah seorang sahabat yang menjadi komandan perang setelah Rasulullah SAW menasihati bahwa di peperangan nanti kalau komandan yang pertama dan yang kedua yaitu Zaid bin Harisah dan juga Ja'far ibn Abdul Muttalib, dia sudah gugur sebagai komandan pertama dan kedua, maka kepemimpinan akan diambil alih oleh komandan yang ketiga yaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ketika kedua komandan sebelumnya sudah gugur dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Rawahah ini dia harus memberanikan diri untuk memegang amanah dari Rasulullah SAW. Dia harus menjadi komandan selanjutnya. Tetapi terkadang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya manusia kadang-kadang ragu-ragu itu ada, sehingga dia harus berbicara kepada nafsunya, ya nafsu, kenapa engkau bermalas-malasan? Kemudian dia menyemangati diri, dan kemudian setelah itu dia maju ke medan tempur yang akhirnya dia syahid pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah tugas kita semuanya, yang mana Nabi SAW diturunkan, Rasulullah SAW diutus untuk mentazkiyah dan membersihkan hati kita, karena tanggung jawab kita nanti setelah meninggalkan dunia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar bisa bertanggung jawab, dan kita berharap agar hati kita ini benar-benar bersih, hati kita ini benar-benar bisa suci di hadapan Allah, sehingga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang kita idam-idamkan itu menjadi tempat terakhir kita, dan itu menjadi tempat yang paling nikmat, tempat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita sebagai orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اشف عنا البلاء والوباء والغلا والفتن ما لا ينشف غيرك اللهم خفف عن أمتنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم خفف عن أهل أنجور الله من بلاء والوباء الله اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم أصلح بالهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة